Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin membahas 3 hal menarik dari buku Start With Why karya Simon Sinek. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini atau baru lihat channel ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Pernahkah kamu merasa bingung untuk memulai sesuatu dari mana? Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan memulai dari why. Apa itu why? Terus apa pengaruhnya dalam hidup kita? Yang pertama, menemukan why kita. Kita semua perlu menemukan why dalam diri kita. Why ini adalah sebuah tujuan atau goal dalam hidup yang ingin kita capai. Tujuan atau goal ini akan membuat hidup kita lebih bermakna dan membuat kita fokus mengejarnya. Ternyata, segala sesuatu yang besar, bahkan hal yang mampu mempengaruhi orang lain, itu dimulai dengan menemukan why dalam diri kita atau why dalam diri satu individu. Bayangkan, rasanya jika kita mengerjakan apa yang kita sukai. Meskipun banyak orang ingin mengerjakan dan dibayar untuk melakukan apa yang mereka senangi, tetapi kenyataannya justru tidak semudah itu. Banyak orang bahkan membenci pekerjaannya. Mereka merasa pekerjaan ideal mereka tidak mungkin ada. Kalaupun ada, tidak mungkin mereka bisa mencapainya. Menurut Simon Sinek, kita bisa kok menemukan pekerjaan impian kita. Simon telah mengalaminya sendiri. Syaratnya hanya satu, yakni kita harus tahu apa why kita. Apa itu why? Why adalah tujuan yang memberi hidup kita makna yang lebih mendalam. Dulu, Simon bekerja di bidang periklanan dan sudah memiliki karir yang cukup bagus. Tetapi ia tetap merasa ada yang kurang. Akhirnya, ia sadar kalau tujuan dalam hidupnya adalah melakukan sesuatu untuk menginspirasi orang. Sehingga, orang-orang akan menemukan why juga mereka. Membuat orang-orang yang menemukan why, apa yang membuat mereka excited. Setiap orang bisa menemukan why mereka tanpa tergantung pada keberuntungan atau hal-hal istimewa lainnya. Bayangkan, lama-kelamaan ini bisa menjadi sebuah gelombang yang besar yang berawal dari seorang Simon yang menemukan why-nya. Nomor 2, The Golden Circle. Aturan The Golden Circle Simon terdiri dari 3 lapis lingkaran dengan why di pusatnya. Why adalah deskripsi misi organisasi tersebut. Seperti, kenapa bisnis ini dibangun? Apa tujuan utamanya? Yang kemudian, how? Penjelasan bagaimana kita bisa mencapainya. Dan di lapisan terluar, yakni what. What adalah aktivitas dari organisasi kita. What biasanya yang terlihat dari luar. Misal, perusahaan atau bisnis kita bergerak di bidang jasa atau memproduksi barang. Kemudian, how? Biasanya menunjukkan bagaimana kita mengatur dan menjalankan bisnis kita. Misal, KFC yang menjual produknya selalu dengan memaketkan produknya dengan nasi dan lauk dengan harga yang murah dan sebagainya. Kemudian, lingkaran terdalam dari why menunjukkan apa latar belakang kita mendirikan perusahaan kita. Idealnya, ketiga pertanyaan ini harus ada saat mendirikan perusahaan. Kenyataannya tidak begitu. Banyak perusahaan yang tidak punya jawaban untuk lingkaran why. Mendapatkan keuntungan besar itu bukan why. Profit adalah hasil dari what dan how. Kita bisa mempraktikkan The Golden Circle ini dan memahami makna lingkaran di dalamnya. Beberapa orang mungkin melihat dunia dari 3 perspektif ini, tetapi sisanya bahkan tidak tahu tentang konsep The Golden Circle. The Golden Circle memberikan kita model kepemimpinan yang bisa kita jadikan dasar waktu kita menciptakan bisnis atau organisasi untuk menginspirasi dan memimpin orang lain. Yang ketiga, pemimpin yang baik. Ketika kita akan mengambil keputusan, biasanya kita cenderung mengarah pada pertanyaan why daripada what. Pertanyaan why memberikan sense of belonging atau rasa kepemilikan. Jawaban untuk what biasanya lebih rasional dan karenanya tidak menghasilkan efek emosional. Makanya, orang-orang yang berada di posisi pemimpin biasanya akan menjelaskan kenapa sesuatu harus dilakukan agar yang lain juga bisa mengikuti jejaknya. Kalau mereka memahami produk kita secara emosional,
maka mereka akan rela melakukan hal yang lebih karena mereka anggap ini juga tujuan mereka. Semakin jelas kita menyampaikan why, orang akan semakin ingin membelinya karena orang tidak membeli apa yang kita produksi, melainkan mengapa kita memproduksi barang itu. Setelah why tersampaikan, baru kita mengkomunikasikan sisanya, how dan what. Biasanya, kedua hal ini terutama what, benar-benar bersifat logis dan tidak menggerakkan emosi orang. Orang yang sudah tergerak emosinya akan mencari cara untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka yang hanya mengerti logikanya bisa saja tidak tertarik untuk melakukannya, sehingga mengerjakan setengah hati. Itulah kenapa urutan penyampaian The Golden Circle ini penting. Apple mempraktikkan slogan Think Different, yakni untuk menantang status quo. Mereka berhasil menyampaikan apa yang menjadi why mereka, lalu mereka mengeksekusi how dan menghasilkan produk yang ramah pengguna dengan desain yang menarik. Lalu mereka menjawab what dengan produksi komputer, telepon seluler, dan komputer pemutar MP3. Produk biasanya tidak akan terlalu berpengaruh karena mereka sudah terlebih dahulu tertarik dengan alasan dibaliknya. Dengan menemukan why kita dan mengkomunikasikan kepada orang lain dengan baik, maka orang lain akan lebih mudah ikut mencintai dan memahami produk atau jasa kita. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen apa hal menarik dari buku ini. Dan komen juga mau video apa lagi yang akan saya bahas. Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.